Yuk, saatnya kita masak orek tempe pedas manis yang rasanya enak, dijamin bikin lagi. Ini dia bahan baku utamanya untuk masakan orek tempe pedas manis yang rasanya enak dan pastinya bikin lagi. Ada 1 papan tempe kita sisihkan, selanjutnya ada 5 cabai rawit merah. Kita sisihkan terlebih dahulu, ada 2 cabai hijau besar dan ada 1 cabai merah besar. Selanjutnya saya menggunakan 4 siung bawang merah, kemudian ada lagi 3 siung bawang putih. Selanjutnya perbawangannya ini mau saya kupas ya, dari bawang putih dan bawang merahnya saya kupas semuanya, saya percepat aja. Untuk percabaiannya kita buang tangkainya, dari cabai hijau, cabai merah besar, cabai rawitnya kita buang semuanya. Dan untuk proses kupas mengupasnya Mami Mika percepat aja ya, biar nggak memakan durasi. Selanjutnya Mami Mika mau mencuci tempenya terlebih dahulu, kemudian Mami Mika mencuci semua bahan dapurnya, dari percabaiannya, kemudian dari perbawangannya Mami Mika cuci ya. Di sini Mami Mika mencucinya 2 kali untuk memastikan bahan-bahan yang mau kita masak ini terbebas dari bakteri dan tentunya harus higienis ya. Nah, untuk potongan orek tempenya ini Mami Mika mau motongnya ini seperti korek tempe. Kalau teman-teman mau motong tempe yang dengan bentuk berbeda, boleh, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini Mami Mika percepat aja untuk proses memotong tempenya seperti bentuk korek api ya, biar nggak memakan durasi juga. Selanjutnya pindahkan potongan tempe yang udah kita potong ke dalam satu tempat seperti piring atau mangkok ya. Oke, selanjutnya Mami Mika mau iris tipis-tipis bawang merahnya. Untuk bawang merahnya usahakan ya teman-teman untuk irisnya setipis mungkin seperti kita mau membuat bawang goreng. Selanjutnya untuk bawang putihnya juga Mami Mika akan iris tipis-tipis. Kemudian kita tepikan terlebih dahulu dan kita ambil bahan-bahan yang lain. Nah, khusus untuk cabai rawitnya hanya Mami Mika potong besar ya. Mami Mika potong menjadi 2 bagian, kemudian kita tepikan. Dan untuk cabai hijau besarnya, kedua cabai hijau besarnya ini Mami Mika potong serong-serong ya, tetapi potongannya tidak serong memanjang, serong kecil-kecil. Selanjutnya kalau sudah terpotong cabai hijau besarnya kita tepikan, dan selanjutnya saya akan memotong cabai merah besar. Untuk potongan cabai merah besar saya samakan seperti potongan cabai hijau besar ya, biar entar hasilnya kalau udah matang masakannya terlihat lebih cantik. Kalau sudah kita potong-potong kita tepikan juga percabaiannya, dan selanjutnya ambil 1 buah mangkok. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis ya. Di sini saya memakai kecap manis cap bangau ya. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula pasir munjung, kemudian sepucuk atau 1/3 sendok teh garam, kemudian tambahkan air sebanyak 150 ml. Aduk-aduk sesaat aja, nggak usah tercampur rata. Selanjutnya Mami Mika tambahkan 2 sendok makan gula merah. Selanjutnya ini teman-teman Mami Mika aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya jangan lupa dikoreksi rasa ya, jika sudah enak baru kita pindahkan terlebih dahulu ya. Kemudian Mami Mika akan menggoreng tempenya ya. Di sini Mami menggoreng tempenya dengan menggunakan minyak secukupnya, dan minyaknya ini bekas goreng telur ya teman-teman. Jadi minyaknya agak berbusa. Kemudian kalau sudah garing teman-teman, jangan lupa kita matikan kompor dan kita angkat tempenya yang sudah garing dan kita matikan kompornya. Selanjutnya Mami Mika akan menumis bawang putih hingga dia berbau harum, tetapi jangan sampai bawang putihnya berubah warna menjadi coklat ya. Kalau sudah berubah harum seperti ini baru Mami Mika tambahkan bawang merah ya. Kemudian setelah ditambahkan bawang merah, Mami Mika masukkan cabai rawitnya langsung. Kemudian aduk-aduk semua ini perbumbuannya hingga berbau harum, dan sampai hingga si cabai rawitnya ini mengeluarkan aromatiknya yang khas yang bisa membuat kita bersin. Nah teman-teman, kalau semuanya udah berbau harum, sudah mengeluarkan ciri khasnya masing-masing, baru Mami Mika tambahkan
saus atau kuah yang udah Mami Mike racik sebelumnya. Kemudian aduk-aduk sebentar, sesaat aja, dan tunggu hingga kuahnya ini mendidih. Kalau sudah mendidih, jangan lupa dikoreksi rasa kembali ya bunda-bunda, karena takutnya waktu tadi kita ngicipi yang waktu dingin sama waktu panas, takutnya rasanya berubah, jadi kita harus tes rasa kembali. Nah teman-teman, kalau sudah dites rasa kembali, sudah enak, sudah mantap sesuai dengan selera yang kita mau, baru masukkan tempe yang udah saya goreng ya. Selanjutnya jangan lupa diaduk-aduk ya. Kemudian Mami Mike di sini mengaduknya masih dengan menggunakan api sedang ya, nggak terlalu besar ya, nggak kecil, api sedang. Kalau masak orek tempe, ketika tempenya masuk jangan menggunakan api besar ya, karena ntar si kecap manisnya atau si kuahnya itu ntar gosong, jadi rasanya pahit. Jadi Mami Mike sarankan menggunakan api sedang. Nah, menggunakan api sedang ini ada waktunya teman-teman, sampai kuahnya ini setengah menyusut ya, atau hampir menyusut. Ini Mami Mike mengaduk-aduknya cepat karena menggunakan api sedang ya. Kalau nggak diaduk cepat-cepat seperti ini, takutnya bagian bawahnya itu ntar gosong atau ntar berkerak. Jadi kalau sampai gosong sampai berkerak, rasanya kurang enak, ada pahitnya. Jadi usahakan kita terus mengaduknya teman-teman, jangan ditinggal. Nah selanjutnya teman-teman, kalau kuahnya hampir menyusut, masukkan percabeannya, cabai merah besar dan cabai hijau besarnya. Kemudian jangan lupa kita kecilkan api, kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk terus ya teman-teman hingga kuahnya benar-benar menyusut. Kenapa Mami Mike menggunakan api kecil waktu kuahnya menyusut ya, atau tinggal sedikit? Karena biar nggak gosong teman-teman, biar nggak pahit. Dan waktu kuahnya hampir menyusut, jangan lupa kita harus cepat mengaduknya, biar di bawah teflon itu tidak ada kerak, jadi tidak menghasilkan bau sangit ya, atau bau gosong. Kemudian juga tidak meninggalkan rasa pahit. Nah itu tadi adalah cara masak untuk masakan orek tempe pedas manis yang rasanya enak dan pastinya dibikin nagih. Waktu yang Mami Mike perlukan dalam proses mengaduk dari kuahnya yang hampir menyusut atau hampir kering menjadi benar-benar habis ya, itu Mami Mike membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya. Agak cukup lama memang teman-teman, tapi biar ini masakan orek tempenya gak gosong, jadi kita harus cukup bersabar untuk memasak ya, jadi nggak boleh rusak-rusuk. Dan dipastikan selama 10 menit itu percabeannya pasti sudah layu. Oke deh teman-teman, ini bisa dilihat ya di video, kuahnya sudah menyusut atau benar-benar habis ya. Ini walaupun kuahnya sudah benar-benar habis, Mami Mike masih menyusut biar mendapatkan tekstur tempe yang agak kering sedikit ya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman, bisa dilihat di video, bisa kita matikan kompornya dan tentunya bisa kita pindahkan ke piring saji. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya, masakan orek tempe pedas manis yang rasanya enak dan pastinya bikin ketagihan. Sudah matang dan sudah siap dihidangkan dan disajikan, bahkan disantap bersama dengan anggota keluarga tersayang. Apalagi ditemani dengan satu porsi nasi hangat, tentu tambah nikmat dan tambah mantap ya. Teman-teman harus wajib reskok di rumah karena bahan bakunya simple, mudah didapat, kemudian pembuatannya juga gampang, mudah, dan rasanya sangat enak, pasti bikin ketagihan ya. Warna tempenya sangat cantik, coklatnya brown, kemudian dia berkaramel. Kemudian dipadukan dengan warna percabean, baik cabai merah besar maupun cabai hijau besar, menjadi semakin kontras dan tentunya makin menggugah kita selera untuk makan ya. Teman-teman wajib harus reskok di rumah ya. Oke deh, sekian resep kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian.
Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pasti dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mike.